Halo teman-teman semua, welcome back to the online service Youth and Teens GPDI Kopo Permai. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap semuanya tetap sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Pada saat ini kita memasuki masa new normal. Untuk teman-teman yang ada di rumah sekalian, saya harap tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu memakai masker di setiap aktivitas teman-teman sekalian ya. Dan jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan jangan lupa juga kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita ini supaya pandemi ini boleh berlalu dan kita boleh beribadah bersama-sama di dalam Tuhan dan di dalam gereja kita. Nah, berdasarkan info yang telah diberitakan sebelumnya bahwa ibadah untuk umum akan dilakukan mulai besok 19 Juli 2020 dengan offline. Nah, tetapi untuk ibadah Youth and Teens GPDI Kopo Permai kita belum tahu nih kapan, tetapi saya harap semua teman-teman tetap setia, tetap semangat mengikuti ibadah online Youth and Teens GPDI Kopo Permai sampai waktu offline diberlakukan. Nah, untuk sekarang ini kita akan memulaikan ibadah kita pada sore ini. Tetap persiapkan hati dan kehidupan kita, biarlah kita fokus kepada Tuhan dan tetap ikuti dari awal sampai habis ya. Dan teman-teman jangan membuka aplikasi lain dan biarlah kita menghormati firman Tuhan dan ibadah yang ada. So, enjoy this service. Selamat sore teman-teman semua yang ada di rumah. Kita akan segera mulaikan ibadah kita. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat apapun yang kita bisa. Kita bisa bernyanyi. Kita di sini yang teman-teman yang bisa bermusik, semuanya biarlah kita memiliki motivasi hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak untuk disembah Tuhan. Engkau yang layak untuk dipuji. Engkau yang layak terima setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Layak dipuji. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana,
dipuji, layak disembah. Worthy of it all, hanya Engkau Yesus. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Worthy, worthy of it all, worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, to you are all things. For from you are all things, to you are all things. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Tuhan, kami sembah Engkau karena hanya Engkau yang layak untuk disembah. Kami tahu kami ada untuk menyembah Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan lewat apapun yang kami bisa, Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan di sore hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siap lebih lagi untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya,
betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali menyembah Tuhan sampai akhir hidupku. Engkau yang kenal hati kami, Tuhan. Siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Engkau yang kenal hati kami, Tuhan. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
Tuhan, kami mau setia. Haleluya. Sampai akhir hidupku. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Halo guys, pemuda dan remaja GBD Kopo Permai. Kita bertemu lagi di ibadah online untuk pemuda dan remaja. Kali ini dengan format yang berbeda. Kenapa saya katakan format yang berbeda? Karena kali ini bukan berbentuk firman Tuhan, tetapi berbentuk talk show, di mana saya akan banyak bertanya, mungkin saya akan banyak bercerita, mungkin akan banyak sharing dari teman-teman yang ada di samping kiri dan kanan saya. Kebetulan saya mengundang sebelah kiri ketua pemuda kita, yaitu Evan. Sudah ada pacarnya ya? Oke. Di samping kanan saya sekretaris pemuda, yaitu Cynthia. Ya, dia baru naik jadi sekretaris ya. Jadi sekretaris. Sekretaris ya. Oke, yang di sebelah kanan saya punya narasumber yang
sangat kompeten sebenarnya karena termasuk akademisi. Saya melebih-lebihkan saja sih sebenarnya. Tapi memang Kanoni adalah salah satu guru di sekolah yang ada di Bandung ini. Oke, sebelum kita mulai talk show kita, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh ada di tempat ini pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah dengan keberadaan kami di sini. Ketika kami boleh menyatukan hati kami, menyatukan pikiran kami untuk kami ada dalam suatu acara yaitu talk show, kami percaya Tuhan Engkau mempunyai hal yang luar biasa di mana Engkau rindu untuk dibagikan kepada teman-teman yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kasih hikmat, marifat yang daripada-Mu saja Tuhan, sehingga kami boleh menjadikan ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, tidak akan berlama-lama, kita langsung ke hal yang penting yang menurut saya perlu untuk pemuda dan remaja harus pikirkan, yaitu kita berbicara tentang identitas diri kita. Nah, identitas diri ini adalah hal yang terlihat dari kita semua. Apa yang kita tampilkan dalam kehidupan kita itu bisa disebut juga identitas kita. Saya akan memulai dengan satu pertanyaan sederhana kepada Kak Evan dan Cynthia. Bagian tubuh kalian yang mana yang paling kalian sukai? Dari tubuh semuanya, dari atas rambut sampai dengan ujung kaki. Yang paling disukai, yang paling berarti cuma satu. Oke. Dari Kak Evan dulu deh. Wah, saya duluan ya? Iya, kamu duluan. Kan sebelah kiri biasanya lebih enak melihatnya ya. Saya jadi tegang ya. Ya, nggak apa-apa Kak Evan. Nggak usah malu-malu ya. Oh iya. Kalau untuk bagian tubuh dari rambut sampai ujung kaki, saya lebih suka tangan saya sendiri. Tangan. Menarik ya. Tangan. Tangan ya. Ya, tangan. Kenapa lebih milih tangan, nggak kaki, nggak kuping, nggak hidung, nggak mata? Nggak gigi? Nggak gigi ya. Ya, gigi nggak rata soalnya. Oh, kelihatan kok. Ya, kelihatan. Gimana ya? Saya lebih menyukai tangan saya sendiri karena Tuhan itu udah baik buat tangan saya, bukan berarti yang lain gak baik ya. Tapi dalam tangan saya ini saya bisa saling membantu orang lain, saya bisa melayani Tuhan, dan tentunya saya bermain musik drum. Puji Tuhan, Tuhan kasih talenta saya untuk bisa bermain drum. Ya dari tangan ini yang Tuhan sudah kasih ke saya. Ya selebihnya juga baik, tapi saya lebih suka tangan saya. Oke, mantap. Tangan. Luar biasa ya, Evan. Oke, kita pindah ke Cynthia. Apa yang dia sukai sekarang? Dia udah senyum-senyum, pasti udah ada jawabannya. Apa ya? Mungkin belum ada. Mungkin belum ada. Dari 5 jam kemudian. ujung kepala ya sampai ujung kaki. Ya, Saya pilih terfavorit gigi saya. gigi. Gigi ya, tadi tangan, ini sekarang gigi. Saya lagi lihat. Jangan. Kenapa? Gigi itu jadi hal yang favorit. Karena gigi itu kan di dalam nih. Bener nggak sih? Nggak kelihatan dari luar sebenarnya kalau misalnya. Kalau ditutup ya nggak biasa-biasa kelihatan ya. aja Oke. Iya, biasa-biasa Oke. aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita senyum khususnya wanita ya, karena saya kan wanita. Jadi biasanya kalau saya senyum itu saya lebih pede kalau mengeluarkan gigi saya. Saya menonjolkan gigi saya. Nah di situ saya lebih percaya diri dan saya percaya gitu kalau misalnya saya senyum terus lihat orang gitu, orang lagi lihat saya itu bisa apa ya merubah mood gitu, merubah atau atmosfernya berubah gitu dari situ sih. Jadi karena kegunaannya ya, kegunaannya Evan bisa main drum ya. Terus Cynthia mungkin dari senyum, kalau zaman dulu itu tahun 90-an ada senyum Pepsodent. Jadi dengan senyumnya orang bisa langsung, mungkin bahasa kerennya sekarang klepek-klepek.
Enggak ya? Saya nggak pakai Pepsodent. Oh, nggak pakai Pepsodent ya. Dengan senyumnya bisa menjadi berkat ya. Bisa menjadi berkat orang yang lagi moodnya sedih ketika lihat Cynthia sedang tersenyum, moodnya berubah 180 derajat ya. Jadi makin marah-marah gitu. Enggak marah-marah ya. Diharapkan jadi lebih enak ya, lebih terbawa. Oke. Dari dua hal ini ya, ini tangan, ini gigi. Kalian harusnya bertanya sebenarnya. Kenapa Karyo berbicara identitas kok nanya yang paling disuka dari tubuh kita? Apa hubungannya? Nanya enggak? Enggak ya? Enggak sih. Kepikiran kalian. Nah, tujuan saya sebenarnya tanya ini adalah saya pengen tahu sebenarnya apa yang kalian miliki sekarang, ada semua lengkap miliki sekarang itu. Saya pengen tahu hal-hal yang membuat kalian bisa jadi bersyukur kalian memiliki itu. Dan kalau misalnya kalian sudah merasa bersyukur dari memiliki itu, Karyo yakin dalam setiap hal yang kalian lakukan dengan yang menjadi kebanggaan kalian, itu pasti jadi berkat bukan hanya buat diri sendiri, tapi buat orang lain. Ya, benar nggak sih? Benar. Atau ada pandangan lain nggak? Benar ya? Jadi kita bicara ketika kita punya sesuatu yang membanggakan dalam diri kita, berarti ada hal yang luar biasa yang menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, identitas ini kenapa saya tanya itu? Karena berhubungan tentang bagaimana kita melihat diri kita. Bagaimana kita melihat diri kita. Kalau kita sendiri tidak bisa melihat diri kita ada yang menarik, bagaimana kita bisa menampilkan identitas kita? Saya sih nggak punya apa-apa. Kalau ditanya, kamu nih bagusnya mata loh. Mata saya tuh biasa-biasa aja. Kamu tuh bagusnya hidung. Hidung kamu itu gede. Tapi ketika kita berbicara itu, kita malah merasa makin down. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kebanggaan atas apa yang kita miliki. Dan kalau kita nggak memiliki kebanggaan, berarti sebenarnya kita sedang, bisa saya katakan mungkin krisis identitas. Kalau Kanoni coba mungkin bisa jelasin nggak, maksudnya kenapa bisa jadi krisis identitas? Padahal ketika kita bicara kebanggaan ya bisa aja orang tidak merasa bangga dengan apa yang dia miliki gitu, Kanoni. Coba gimana? Sebetulnya jawaban Evan, jawaban Cynthia itu tepat sekali ya, Karyo ya. Bahwa untungnya mereka menjawab begitu. Karena ketika kalau ditanya terus bilang apa ya, aku nggak tahu, mungkin talk show-nya harus berhenti. Dan mereka akan dilanjutkan dirujuk ke terapis misalnya. Ini belum, gitu. belum disetting padahal. Iya sih. Karena memang teorinya memang ke situ. Iya, saya pernah baca penelitiannya juga, terus yang saya pelajari, kebanyakan hampir manusia sekarang, apalagi remaja dan pemuda zaman sekarang, mereka akan berhenti identitasnya di usia 17 tahun, Karyo. Dan selebihnya sampai mungkin usia 50 tahun atau mungkin sampai 60 tahun mereka akan menyalahkan gitu. Kok mata saya nggak bagus, hidung saya nggak bagus, kok saya pendek, kok kulit saya hitam. Jadi kalau ketika kita salah gitu, sampai dengan 17 tahun, kita itu kebawa gitu terus. Atau sampai di 50 tahun kita tetap mempersalahkan, tidak bersyukur dari 17 kita, itu. Ya. Karena identitas itu kan sebetulnya proses, sesuatu yang Tuhan berikan unik. Jadi identitas itu ada dua, Karyo. Yang pertama yang kita bahas sekarang adalah pemberian yang mutlak dari pencipta. Gitu, dari Tuhan kita, ya berupa mata, bentuk tubuh, bentuk rambut, kulit dan sebagainya. Itu mutlak dan nggak bisa diganggu gugat gitu. Kecuali memang ada kan sekarang banyak yang krisis identitas itu akhirnya mereka berkiblat dengan figur yang lain. Misalnya aku pengen mata aku sipit, dagu aku lebih lancip, akhirnya mereka mulai melakukan operasi-operasi. Tapi sebetulnya itu yang dikatakan krisis identitas sebetulnya. Jadi ketika mereka melakukan istilahnya dalam, kalau kita bicara secara gereja ya, ketika saya tidak bersyukur dengan apa yang saya miliki, saya masuk di kategori krisis identitas. Ya, tepat sekali. Jadi sebetulnya hal identitas yang pertama itu adalah mencintai diri kita dulu. Ketika kita diharapkan dicintai oleh orang lain, kita harus mencintai diri kita dulu. Jadi kita harus lihat mana sih diri kita yang lebih gitu, yang Tuhan kasih, yang unik, yang orang lain nggak punya.
Iya. Karena ketika Tuhan menciptakan kita pasti itu unik, dibuatnya unik. Anak Iya. kembar pun meskipun sama, tapi ada yang unik gitu. Entah hidungnya dia lebih gimana atau gimana. Jadi kita harus benar-benar tahu dulu apa sih yang Tuhan buat saya unik dan orang lain nggak punya dari itu. Setelah itu kita belajar untuk mencintai. Dari situ sebenarnya start awalnya identitas. Iya, iya. Tapi kalau misalnya kayak gitu mungkin nggak, kan ini misalnya banyak orang ya tadi kita bilang bicara krisis identitas itu, prosesnya dia untuk dia mulai mencintai, ya anggap kita bicara secara fisik, berarti mungkin ada yang salah. Prosesnya mungkin harusnya dia menjalani proses apa ya, mungkin 1 sampai 10 dia proses misalnya sampai 5, tapi ini nggak nyampe 5, akhirnya dia sampai di cuma 2 misalnya, akhirnya karena dia cuma sampai 2 jadi krisis gitu. Ada Ada banyak sebetulnya. seperti itu. Banyak karena kan identitas itu yang pertama adalah pemberian mutlak dari Tuhan. Oke. Tapi masih nyambung nih Karyo. Yang Ada kedua lagi itu ya. adalah labeling, pemberian dari orang tua. Selama mulai dikandung, dilahirkan, orang tua berperan penting untuk itu. Jadi kadang ada orang tua yang bisa bilang, kamu mah maaf ya, jelek, pendek, nggak kayak kakak kamu tinggi. Oh, padahal simpel ya begitu doang ya. Label itulah yang diberi, itulah yang membuat terbawa identitasnya. Hanya saja itu harusnya berhenti di masa mereka akil balik seharusnya. Jadi ketika mereka akil balik, mereka harus merubah bahwa itu bukan tanggung jawab lagi orang tua, tapi mereka mulai berproses dengan identitas itu. Makanya biasanya identitas itu ada peran yang penting lah untuk anak-anak remaja gitu, untuk anak-anak tunas remaja ya, anak-anak sekitar mungkin kalau sekarang 12 tahun gitu. Banyak pakar-pakar yang mengambil peran penting untuk itu. Bahkan sekarang banyak gitu yang akhirnya terapi cari solusi di luar gitu karena merasa tidak diterima atau di-labeling karena identitas itu. Jadi kalau misalnya dari kita kecil ya, berarti nggak tahu ini kalau misalnya dari kita kecil 5-6 tahun kita sudah terbiasa di label kamu mau selalu anggap kayak tadi ya, kamu kalah selalu, kakak kamu tuh pasti lebih tinggi, lebih ganteng, lagi apa, kamu kalah selalu. Nah ini anak ini berarti sampai di umur 12 tahun dia masih, misalnya kalau masih tetap di dalam pikiran-pikiran di labeling itu, kalau dia nggak bisa berubah 13-14 segala macam, berarti akan terbawa terus. Akan terbawa, dia akan merasa saya emang nggak punya kelebihan apa-apa gitu. Padahal gitu, contoh aja misalnya yang hidungnya mancung dengan hidungnya pesek, orang pasti akan lebih menilai bagus yang mancung, betul? Yep. Tapi kan kita nggak tahu bahwa Tuhan menciptakan hidung seseorang itu pesek, tapi dia punya penciuman yang tajam, gitu kan? Atau mungkin telinga, ada bentuk telinga yang kira-kira jelek gitu, yang kayak apa ya? Kayak monkey gitu loh, Karyo. Oh, keluar ada, gitu kan? ya? Tapi mungkin dia diciptakan Tuhan ini memiliki pendengaran yang lebih tajam. Sebetulnya itu sih yang seperti itu. Nah kalau kita nggak bisa mencintai apa yang Tuhan beri, biasanya mulailah mempersalahkan diri sendiri. Coba mungkin ada yang Cynthia mungkin mau tanya atau Evan mau tanya, apakah memang pernah nggak kalian ada dalam label-label yang tadi mungkin Kanoni cerita gitu, saya di label seperti ini, istilahnya saya bukan, bahasa sederhananya saya sering disebut seperti ini gitu. Saya dulu pernah, makanya mungkin benar kata Kanoni tadi, gimana saya membangun masa remaja saya menjadi orang yang tidak percaya diri. Rio orangnya tidak percaya diri. Kenapa? Karena saya cungkring, saya kurus. Saya kurus itu jadi setiap saya jalan orang akan panggil si kurus, si kurus, si kurus. Nah itu tuh tanpa sadar karena saya sering terima si kurus-kurus itu, jadi saya merasa malu untuk bergaul. Jadi di SMP itu karena dibilang kurus, ada level-level, misalnya oh ini anak-anak yang keren-keren ada di sebelah sana. Kalau saya tidak pernah mau ikut yang keren-keren, saya mah ada kurus. Selalu saya melabel diri saya seperti itu gitu. Bahkan sampai SMP saya masih seperti itu gitu. Nggak tahu kalau Evan gimana? Cynthia, pernah nggak ada di dalam label-label yang mungkin kalau misalnya kita bisa lihat itu negatif sebenarnya? Pernah nggak ada? Tuh, misalnya pendek, emang pendek sih saya. lu pendek ya, gitu kan? Tapi ya masih batas normal lah. Nggak pendek, berarti pendek gimana? Oh, berarti udah bener berarti pola pikirnya ya. ada hal lain nggak? Pernah nggak
Ya mungkin kalau kita dengar sekarang ya banyak bully. Kalau bully kan mungkin Ya. kita sering dengar itu rada bagaimana ya, tapi kadang-kadang labeling itu menurut saya rada berat. Kenapa? Kalau misalnya kasusnya yang dikasih tahu sama Cinoni tadi, labeling itu memang kelihatannya sederhana, simple gitu. Cuma dibilang kurus. Tapi ketika dibilang kurus itu saya menghancurkan hidup saya sebenarnya dengan saya nggak mau bergaul. Saya pernah sih Karyo, waktu sebenarnya SD SMP, berarti sekitar umur 12-13, ya SD ke bawah lah, berarti kelas 5 SD. Nah, tulang saya ini kan besar nggak sih sebetulnya? Maksudnya ada wanita, dengan struktur tulang yang kecil. Iya. Dengan misalnya betis juga struktur tulangnya kecil, ya kan? Atau wanita yang mau makan apa aja dia tetap kurus, biasa gitu kan? Kalau naganya gede ya katanya di perut ya. Nah, kalau Sebutan saya aja ya. ini karena memang dilahirkannya dengan struktur tulang yang besar. Lihat Deka, ini gimana ya? Jadi betisnya memang besar gitu. Ya Bawahnya juga betul besar, ya udah cukup. besar gitu. Besar tulangnya itu. juga besar gitu ya. Oke. Nah, jadi Terganggu. bukan Maksudnya? gitu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan ya, kalau misalnya saya kumpul dengan keluarga besar, itu karena memang kebetulan juga keluarga saya, sepupu saya itu struktur tulangnya memang struktur tulang kecil. Yang saya besar sendiri, jadi yang di label gendut itu saya, padahal kilonya mungkin sama ya. bukan sih, emang kilonya saya cuman maksudnya tidak segendut yang standarnya saat itu gitu. Kan kalau misalnya seperti Karyo, Cinoni atau Evan tahu kan, kalau misalnya kita ada punya standarisasi, kalau misalnya berat badan obesitas berapa lah, kalau misalnya urusan berapa, kurang gizi berapa gitu. Ya pun kita bisa rancu ya antara bicara soal keilmuan atau sudut pandang orang gitu. Ya ini bisa rancu ya. Nah, itu saya masuk standar gitu, masuk standar. Tapi pada saat saya SD itu gitu ya, pada saat SD itu membuat saya, emang gua gendut ya? Gitu loh Kak. Pertanyaan, emang ya? gua gendut itu hasilnya kamu jadi bagaimana? Jadi gue pengen kurus aja? Iya, dari situ saya terus pengen kurus. Oke. Ke SMP, ke SMA juga. Padahal masa-masa itu sebenarnya masa-masa pertumbuhan, bener nggak sih? Ya, Masa-masa tidak terpikir untuk Pengen diet, kan? diet dan segala Iya. macam ya. ya, karena terus Iya. lingkungan juga gitu, itu lingkungan mempengaruhi Karyo. Kamu merasa seperti apa ketika dalam lingkungan itu? Merasa seperti Karena memang pas kebetulan lingkungan saya cewek-ceweknya pas, struktur tulangnya oke. Saya nggak bahas tentang lemak dan lain sebagainya ya, saya bahas tentang struktur tulang. Ya. kamu merasa Oke. abnormal sendiri gitu? Abnormal sendiri gitu, Iya, berbeda besar. dibandingin. Padahal makan saya bukan makan orang yang rakus kayak gitu. Jadi saya merasa kayak gede sendiri gitu. Oke. Dan Walaupun itu, memang pada realitanya saya melihat memang ada yang lebih berisi, tapi kalau misalnya saya balik lagi ke rumah sendirian lagi, gitu ya. ya saya gede. Kalau saya ketemu sama orang lagi, kok dia kecil ya? Padahal setelah saya besar nih, saya misalnya umur segini gitu ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau misalnya saya lebih banyak lagi baca di internet dan lain sebagainya, kita memang punya struktur tubuh masing-masing dan itu nggak bisa disalahin gitu. Ada struktur tulang, ada bentuk tubuh, kayak gitu. jadi kalau saya bisa bilang, jadi pas saat momen tadi saya sempat bilang, di momen tuh dimana seharusnya kalau bicara anak-anak harus kudu makan banyak, bener gak sih? Lu teh kudu makan banyak supaya biar sehat dan tapi lu memilih untuk Itu masuk ke SMP sih soalnya. memilih untuk diet dan Enggak diet semuanya. gimana, cuman Jaga. Hati lah ya. berhati-hati. Enggak diet langsung kayak ada porsinya dan makanan bergizi, enggak, cuman jadi berhati-hati gitu. Nah, hati-hati Kalau itu kan misalnya- bahaya ya menurut saya. Maksudnya kalian udah mulai dalam umur seharusnya begitu, tapi udah jadi aware, tau nggak? Iya. Jadi di pikiran saya langsung ice cream not Gendut. good gitu. Saya pada Siapa? SMP itu digini, es krim gitu. Gitu. Oh, Nasi gendut. Kayak gitu. nah itu masih sekarang masih
masih ada mindset Sekarang seperti nggak, itu puji gitu? Tuhan nggak. Oh, mulai kapan? Mulai Hilang saya mindset. bisa belajar, saya banyak baca, saya tahu bahwa itu tuh bukan jelek gitu, itu tuh nggak jelek sama sekali, itu tuh bukan kesalahan sama sekali, bukan error yang kita buat, dan itu bukan apa ya, bukan suatu hal yang harus dipusingin. Masalah Butuh kayak berapa gitu lama bukan. untuk Cynthia bisa berpikir? Bertahun-tahun. Maaf ya, kan kalau misalnya, maaf bicara, kalau misalnya wanita itu kan ada masa periode periode ya, itu saya sampai 6 bulan kayak gitu, enggak kayak seperti itu. Ya termasuknya kan udah mungkin Kalau di sini kan kita lagi bahas, kita lagi bahasnya bareng remaja dan pemuda kan, jadi pasti udah yang cewek memasuki tahap gitu iya. kan, gitu. Bisa masuk stres ya itu. bisa. Itu sampai 6 bulan, akhirnya saya ke dokter. Dokter ditanya ini kenapa, nggak ada masalah kayak gitu. Akhirnya ditanya akhirnya dikasih masalahnya di kamu biasanya. balik lagi pola makan dan lain sebagainya, dikasih obat. Makanya dikasih obat supaya periodenya berjalan lagi dengan baik kan. Nah ternyata efeknya jauh lebih buruk daripada sebelum saya punya pikiran untuk menjaga makan kayak gitu. Dari hal yang sebenarnya sederhana sekali ya, Sederhana, hanya di label kan. label ya, itu impactnya sebenarnya panjang dan tadi saya sempat dengar bertahun-tahun. Ya. Dan itu tuh ya Kak, kalau misalnya kita udah di label kayak gitu, sebenarnya kita sebenarnya mungkin ya maksud orang bukan label, tapi dinyampe di kita itu kayak diputar di mindset gitu, terus diputar-putar. Oh gendut, oh Tulang berisi, gede, tulangnya berisi. besar ya, nggak mau diet, mau cuman makan cuman 1 jari aja, tetap aja nggak ada berkurang. Sampai ada istilah minum air pun gendut. saya Udah kayak gitu tapi udah saya parah ya. pernah, Trio, saya pernah. Masa nggak Bukan makan? air, Apa? air es. Jadi rarasaeun gitu. Oh. Rarasaeun. Kalau es batu gendut gak ya? Sampai kayak gitu loh. Ngeri ya. Ngeri. Tapi bagus Cynthia, maksudnya Gitu. ada hal yang baru ya, kita ngelihat bahwa ternyata dari hal-hal yang kecil, kelihatannya kecil, sederhana, tapi sebenarnya ketika kita bicara impact-nya luar biasa. Apalagi kan kita lagi maksudnya pemuda remaja lebih apa ya? Kayak yang Cinone bilang tadi. Kalau kita nggak bersyukur, kita ngelihat ke figur yang lain, figur misalnya artis. Kenapa artis misalnya nge-endorse terus makanan, tapi badannya cuma segini doang gitu. Terus akhirnya kita mikir, kalau misalnya nanti saya nge-endorse, badan saya bisa kayak gini nggak? Kepikiran kayak gitu. Padahal itu saya juga mau kasih tahu gitu. Yeah. Saya mengingatkan kepada pemuda remaja bahwa artis itu, apalagi K-pop, sebetulnya itu bukan aslinya orang. Dia diciptakan, Karyo. Oke. Jadi saya suka baca-baca gitu ya, gimana sih caranya menjadi seperti mereka. Saya juga pernah lihat filmnya gitu. Waktu itu pernah ditayangin di salah satu bioskop di Bandung, hanya 2 hari tayang. Gimana dunia gelapnya gitu. Ternyata kan mereka dibentuk, diciptakan sejak mereka 7 tahun, 8 tahun. Jadi itu bukan sesuatu yang benar-benar asli yang Tuhan beri. Jadi sebetulnya kalau kita melihat sekarang yang asli gitu, ada yang kurus, cantik gitu ya, itu mungkin yang Tuhan berinya seperti itu, tapi mereka berjuang untuk itu karena diciptakan gitu. Sedangkan banyaknya sekarang kan remaja juga kiblatnya kan ke mereka juga gitu, padahal lupa bahwa itu mereka diciptakan, bukan diberikan ciptaannya oleh Tuhan, tapi diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jadi kan figur gitu. Padahal harusnya sekarang ada figur baru. KKI. Iya. Nah, itu hanya bercanda saja ya, tapi Ada Karyo yang lagi ngetrend sekarang apalagi? di Instagram. Itu pemainnya film Korea apa gitu, saya lupa ya. Itu pinggangnya cuman segini. Kecil banget. Kayak cuma segini. Iya. Tahu nggak sih? Kecil banget gitu dari Cuma sini. segini. Dan itu tuh sering di-share, jadi di-repost lagi, di-repost IG story-nya si A, di-repost di IG story-nya si B. Lama-lama sabar, terus ada yang ngomong kapan nggak segini. Kita nggak tahu kan itu nyampe ke akun Instagramnya siapa gitu. Apakah ketika nyampe ke akun Instagramnya si A apaan sih nih? Atau nggak si A tuh, ini siapa ya? Gila,
jauh banget sama yang gue punya, sampai kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu tuh racun sebenarnya ya. Iya sebenarnya. Tapi kondisi sekarang, maksudnya kalau kita bicara racun, hampir dalam seluruh aspek hidup tuh kita selalu ditampilkan sesuatu yang perfect. Iya. Iya. Tahu nggak sih? Di mana-mana perfect. Kalau lihat superhero itu hayang siga Superman weh. Iya, iya. Ya, Superman. Tapi saya pengen kita, mungkin ini juga pelajaran penting gitu untuk kita semua, bahwa bagaimana di dalam keadaan semuanya serba perfect, semuanya serba perfect, tapi kita yang tidak perfect ini harus masih bisa nggak kita masih bersyukur dan memandang positif gitu keadaan diri kita. Tapi jangan salah Karyo, perfect ini biasanya kita jadi takarannya adalah yang cantik, yang baik, Iya, yang enak dilihat iya, kan. gitu. Tapi tadi yang Karyo katakan Iya. DKI gitu, Oh. dia dicintai banyak orang gitu kan. Banyak yang lihat hanya untuk lihat IG, Iya, IG, maksudnya YouTube-nya dia, dinantikan gitu. KKI. Sebenarnya simpel gitu, karena dia mencintai diri dia, betul. Dia menerima diri dia yang ini loh aku mau Gua teh segini iya, gitu gue ya. segini, gue begini, mata gue begini, badan gue begini, tapi dia mau expose itu. Dan akhirnya karena dia mencintai dirinya sendiri, dia dicintai banyak orang kan. Iya, oke. Benar juga ya sebenarnya. Jadi ada pelajaran penting juga ketika kita melihat sosok yang mungkin tidak perfect ya dalam Iya. sudut pandang kita. Cuma begini, kalau kita teruskan pembicaraan ini, ya, saya yakin gak akan cukup waktunya. Ya. Ini lagi rame nih sebenarnya. Lagi rame sih. Gimana kalau kita sambil lanjutkan minggu depan? Boleh Gimana? aja. Kita sambil lanjutkan minggu depan. Oke. Ya. Gimana? Atau kita tanya direktor dulu kali ya? Sutradara nih gimana? Boleh nggak? Ini mending kita Ya kayaknya kita nanya tutup deh. dulu nih. Ya. Kita tutup nih sekarang. Nanti kita lanjutin minggu depan. Ya. Nah, setuju nggak ini? Jadi kita tanya mana direktornya nih, sutradara? Sutradara, gimana? Boleh nggak kita tutup sekarang? Ini masih banyak yang masih kita mau bicarain loh. Nanti kita lanjutin minggu depan. Ya, oke ya. Berarti sekarang kita punya PR. Tadi Cynthia udah cerita bagaimana sebenarnya dari hal yang kecil, dari label yang dia terima yang mungkin tidak perfect, kecil ternyata bisa mempengaruhi hidup kamu ya selama beberapa Enggak, hidup Mempengaruhi hidup. overall sih sebenarnya. Mood ya. Kesehatan. ngaruh kesehatannya. Oke, saya masih mau tunggu Evan. Kita tunggu nih ya. Evan minggu depan berarti dia akan cerita bagaimana atau apa yang dia alami. Oke, kita tutup sama doa dulu ya. Sekarang kita berdoa. Pembicaraan yang sudah ada tadi kita akan lanjutkan minggu depan. Dan Karyo yakin akan dibukakan banyak hal-hal yang lebih luar biasa di minggu depan. Tunggu ya minggu depan. Kita berdoa tutup ya. Evan berdoa ya ke Evan ya. Oke, siap. Teman-teman yang ada di rumah, mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan kalau kami boleh menonton dan mengikuti ibadah streaming online ini Tuhan, pemuda dan remaja. Itu semua karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sangat berterima kasih ya Tuhan untuk setiap pembahasan kami pada sore hari ini. Dan biarlah setiap pembahasan kami ya Tuhan boleh membangun kami, boleh memberkati kami ya Tuhan. Dan kami semakin berpegang teguh hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mungkin pembahasan ini akan berlanjut untuk minggu depan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara, biarlah Engkau yang mendahului kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan tetap memberikan kami kesehatan, baik dimanapun mereka semua Tuhan, pemuda dan remaja yang ada di rumah, dan setiap jemaat-jemaat GPD Kopo Permai yang ada, Tuhan tetap melindungi kami ya Tuhan, dalam melindungan-Mu yang aman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bye. Minggu depan ya.
remaja. Thank you all. God bless you.